Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada debat hari ini, saya akan menjadi moderator pada kelompok 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Husni Sanur Rahman dari MIPA 2, kelompok 5 sebagai moderatornya. Untuk yang lain, silakan memperkenalkannya. Saya Muhammad Ilham Mahdi dari kelompok 1 sebagai pembicara keempat pada pihak pro atau afirmasi. Saya Desmond Pangisa Putra dari kelompok 1 akan menjadi pembicara kedua. Ardiansyah Pratama, absen 27, akan menjadi pembicara ketiga. Saya Tio Farsyadrian, absen 35, akan menjadi pembicara kelima. Muhammad Irfan Amrullah, nomor absen 28, pembicara ke-6. Saya Yami Zahran dari MIPA 2 sebagai kelompok kontra, pembicara ke-1. Perkenalkan, saya Andika Ditama. Saya dari kelas 10 MIPA 2, absen 26. Saya di sini jadi kelompok kontra, saya pembicara kedua. Perkenalkan, saya Muhammad Afiq Maladian dari absen 23 dari kelas 10 MIPA 2 sebagai kelompok kontra, saya pembicara ketiga. Lailah dari kelompok kontra MIPA 2 akan menjadi pembicara keempat. Kenalkan, nama saya Muhammad Kamal Fafiano dari kelompok kontra MIPA 2 akan menjadi pembicara kelima. Perkenalkan, nama saya Fahri Rahman dari kelompok kontra, akan menjadi pembicara ke-6. Pada debat kali ini, kita membawa mosi yaitu permainan game di PC dan PS berpengaruh terhadap pembelajaran daring di rumah. Untuk kelompok pro, silakan memberikan argumennya. Saya beri waktu 2 menit. Ya, saya setuju kalau game itu bakal ngeganggu pembelajaran jarak jauh, yang dimana di rumah waktu kita ngelakuin Zoom itu pasti siswa lebih memilih untuk off cam dan bermain gadget. Terus bahkan di dalam kondisi tatap muka sekalipun, apabila kita melakukan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan internet yang harus searching gitu, kita akan cenderung memilih bermain game ketimbang searchingnya. Jadi apabila terus udah sekarang PJJ, pas kita PJJ ini tuh kayak penjagaannya tuh kurang ketat gitu. Guru nggak bisa memantau langsung kita yang lagi di rumah ini gitu. Guru cuma bisa lihat kita yang dari kamera, itu juga kita off cam gitu. Jadi sehingga banyak berkemungkinan besar bahwa ketika kita jam KBM itu bermain game dan ya intinya mengganggu pembelajaran jarak jauh. Untuk kelompok kontra, silakan memberikan argumen atau sanggahan untuk pendapat anggota Ardiansyah. Saya beri waktu 2 menit. Ya, untuk statement dari Ardiansyah tentang game online dapat mengganggu saat pelajaran PJJ, misalnya saat Zoom itu, saya kurang setuju karena dalam hal itu gimana individunya sendiri. Semua orang itu beda-beda kan ya.
Ada yang dapat mengatur dirinya untuk tidak bermain game saat PJJ, ada yang tidak. Nah, untuk itu guru bisa melakukan pengarahan atau edukasi untuk siswa-siswa agar bermain game pada tempatnya dan tidak asal menggunakan internet pada jam pelajaran. Silakan kepada kelompok pro untuk memberikan pendapat atau sanggahan yang telah diberikan anggota Hilmi. Silakan. Saya beri waktu 2 menit. Saya akan menambahkan argumen dari Muhammad Ardiansyah ya. Jadi bermain game saat pembelajaran juga akan mengurangi tingkat fokus pada materi yang sedang dipelajari. Di sini juga ada penelitian yang dipublikasikan di Addiction Biology melakukan pemindaian magnetic resonance imaging MRI terhadap 78 remaja laki-laki yang berusia 10-19 tahun yang didiagnosis mengalami gangguan internet gaming dan 73 peserta lainnya tanpa kondisi gangguan tersebut. Hasilnya adalah para peneliti menemukan adanya peningkatan koordinasi antara bagian korteks prefrontal dan temporoparietal junction di otak yang diduga membatasi kontrol impuls seseorang. Kondisi ini biasanya ditemukan pada pasien dengan skizofrenia dan lain-lainnya. Ya, segitu aja. Untuk kelompok kontra, silakan memberi pendapat atau sanggahannya. Untuk statement dari kelompok kontra, menurut kami kita juga bisa mengambil sisi positif dari bermain game online tersebut atau game PS. Nah, di game online atau game PS itu kan ada beberapa mode nih. Salah satunya adalah multiplayer, yaitu kita bisa bermain dengan orang lain. Nah, menurut saya di mode itu kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu apa? Yaitu kita bisa belajar untuk sportif, karena pada dalam game itu ada kemenangan atau kekalahan. Dan menurut saya itu bisa diambil gitu sisi positifnya dari bermain game itu, yaitu belajar untuk sportif, dan para pelajar itu bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Mungkin sekian. Terima kasih. Untuk kelompok pro-nya, ada yang ingin memberi pendapat atau sanggahan? Ya, saya Muhammad Ramadi izin memberikan sanggahan terhadap pendapatnya Andika. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam bermain game itu, dalam mode multiplayer-nya bisa diambil sikap sportifnya. Tetapi pada kenyataannya, rata-rata banyak dari teman saya dulu yang apabila sedang melakukan mode multiplayer, yang ada bukan hanya menjadi sifat sportif saja, tetapi juga banyaknya amarah yang terkumpul dalam dirinya masing-masing yang tidak bisa dilampiaskan. Amarah tersebut juga dapat disebabkan oleh karena adanya kekesalan atau keluhan mengenai teman main satu timnya yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan timnya kalah. Nah, itu pun bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi dalam lingkungan komunitas gamers juga banyak yang seperti itu. Sehingga dapat meningkatkan level agresi yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga membuat pribadi orang atau individu orang tersebut menjadi lebih mudah marah dan mengakibatkan orang tersebut tidak disenangi orang lain. Sekian. Untuk kelompok kontra, ada yang ingin memberikan sanggahan atau pendapat? Oke, terima kasih buat sanggahannya dari kelompok kontra. Sekarang aku sebagai dari kelompok pro, maaf. Sekarang saya sebagai kelompok kontra akan ngasih argumentasi juga mengenai apa yang sudah dinyatakan oleh kelompok pro. Oke, di sana tuh ada katanya emosi yang terbendung gara-gara permainan game online ini ada sportivitas dan ada juga kalah dan menang. Nah, mungkin karena kalah juga itu bisa menjadi salah satu hal yang
meningkatkan emosi dan amarah gitu ya. Nah, di sini tuh sebelum kita melihat dari sisi emosi, kita tuh kan ada yang namanya kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini menjadi salah satu apa ya? Menjadi salah satu hal yang menentukan apakah kita bakal emosi apa enggak. Soalnya kan misalnya kita lagi bermain game online nih. Nah, bermain game online biasanya kan ada timnya. Nah, timnya itu biasanya kalau misalnya kita kalah atau kita menang, pasti mau apapun itu kita nyemangatin dong. Nah, jadi emosinya itu bisa teredamkan karena kerjasama tim itu sendiri. Serta kerjasama tim ini dalam game itu bisa jadi akar dari aktivitas sehari-hari. Bisa aja kita lagi PJJ ini. Nah, kita lagi PJJ itu kita keinget sama team building, sama team working juga pas lagi main game. Nah, itu tuh bisa jadi apa ya, sisi positif dari bermain game gitu. Jadi kalau misalnya kita main game, tapi kita lihat sisi negatifnya terus, ya mau sampai kapan gitu si game itu bisa jadi sesuatu yang dianggap negatif terus, sedangkan sisi positifnya selalu dikesampingkan. Ya, jadi ya salah satu masukan aku kalau misalnya ada orang yang emosi, ya timnya juga yang nggak emosi karena kalah, bisa nenangin atau nyemangatin kayak, ini kan kita cuma bermain game doang, kita bisa main game lagi kapan gitu kan ya. Atau enggak misalnya habis main game kita menang juga kan kita bisa nyemangatin lawan juga, aduh maaf ya tadi good game go, good game, nah gitu kan bisa gitu loh. Jadi nggak harus apa ya, nggak harus dilihat dari sisi negatifnya juga sih kalau main game. Soalnya kan apapun yang berlebihan juga nggak baik, tapi kita juga harus lihat gitu dari sisi positif dari sesuatu yang selalu dianggap negatif gitu. Ya, terima kasih, itu dari argumen aku. Ya, untuk kelompok pro, apa ada yang ingin memberikan pendapat atau sanggahan untuk anggota FIKNAM? Jadi kecanduan game ini tuh bikin sulit konsentrasi saat proses belajar mengajar. Jadi saat proses pembelajaran tuh seorang gamer itu sudah kecanduan dan nggak akan fokus lagi ke pembelajaran yang berlangsung itu. Jadinya akan terganggu. Oke, untuk Ya, sekian. terima kasih untuk kelompok kontra, apa ada yang ingin memberi pendapat atau sanggahan? Ya, terima kasih buat statementnya dari Radi. Saya dari kelompok 1 buat kelompok kontra ya, akan menambahkan sisi positif gitu dari main game PC atau PS ini juga. Sisi positif yang bisa diambil dari game ini itu bisa jadi membiasakan menambahkan aktivitas baru itu buat kalian. Jadi kalau misalkan aktivitas kalian awalnya biasa-biasa aja kayak cuma belajar gitu, rebahan doang gitu kan, monoton gitu. Jadi bisa dihibur boleh sama game online ini. Dan kalau misalkan kan lagi kondisi corona juga gini ya, yang biasanya aktivitasnya monoton, ngehibur dirinya kan biasanya keluar itu sama teman. Tapi kalau misalkan lagi corona gini, jadi nggak bisa sering ketemu teman, jadi ngehibur dirinya di rumah aja dengan cara main game ini. Jadi sisi positifnya juga bisa diambil gitu. Sekian. Terima kasih untuk kelompok pro, apa ada pendapat atau sanggahan? Saya ada sanggahannya untuk pendapat dari siapa tadi pendapat? Ayo dari siapa? Ria. Dari Arya ya. Kan apa namanya teh kegiatan ya. Tapi yang saya perhatikan beberapa anak itu kadang sampai lupa waktu, lupa sholat, main game tuh lupa sholat, lupa belajar, sampai kadang-kadang waktu tidur pun diambil untuk waktu main game, dan itu pun ngaruh merusak mata dan saraf, apalagi ketika kita terlalu sering bermain game itu sampai ya ada, saya lihat di video itu ada yang sarafnya sampai rusak.
Ya, sekian. Untuk kelompok kontra, silakan memberikan pendapat atau sanggahan. Ya, jadi kalau menurut saya kan di masa pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh gitu kan, kita juga butuh penyesuaian ya. Penyesuaiannya tuh berat kan. Nah, karena berat gitu, jadi kita tuh kayak capek gitu belajarnya. Nah, karena capek tuh kita butuh menghibur diri dengan aktivitas yang berbeda, yaitu salah satunya main game. Nah, main game ini berfungsi untuk menghibur diri. Nah, tapi kita tuh nggak boleh sampai kebablasan, harus bisa ngatur waktunya juga. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya tadi ada dampak buruknya itu tuh sebenarnya dari individunya sendiri, dan kita juga butuh namanya ada peran orang tua di sini. Jadi peran orang tua di sini tuh buat ini. Jadi peran orang tua kontrol si anaknya biar si anaknya itu nggak bablas bermain game. Tapi bermain game juga tidak semuanya negatif, tapi ada positifnya juga, yaitu buat ngehibur diri. Karena kan PJJ ini berat ya, bisa juga kita bisa dapat tekanan mental karena tidak ada hiburan. Jadi oleh karena itu kita juga bisa dapat manfaat positifnya dari bermain game. Terima kasih. Terakhir, apakah ada pendapat atau sanggahan dari anggota Tio? Saya akan memberikan sanggahan dari Kamal. Bermain game akan menurunkan kebugaran tubuh juga, dikarenakan kebanyakan orang jika bermain game akan hanya diam di tempat dan mager-mageran. Sedangkan jika kalau waktu untuk bermain game itu dipakai untuk seperti olahraga atau semacamnya, itu akan meningkatkan kebugaran tubuh juga. Jadi daripada menghabiskan waktu bermain game, lebih baik menghabiskan waktu untuk melatih tubuh, fisik, dan lain-lain. Ya, cukup sekian. Setelah semua memberikan pendapat dan sanggahannya, saya akan berkesimpulan bahwa bermain Maaf game interupsi. online. Oh ya, silahkan. Itu ada yang belum satu ya dari kelompok kontra. Afari ya? Ya. Ya, saya mau memberikan sanggahan ke pendapat Tio ya tadi ya. Jadi kalau main game yang kata Kamal tadi, ada peran orang tua. Jadi nggak harus selalu terus main game gitu, ada waktu-waktunya dibatasin. Bisa buat ngelakuin aktivitas lain kayak olahraga tadi untuk menjaga kebugaran. Bisa juga main game untuk ngelatih konsentrasi kita biar menang gitu main gamenya. Jadi bisa kebawa juga pas belajar konsentrasinya. Sekian, terima kasih. Ya, debat kali ini telah selesai. Saya akan berkesimpulan bahwa bermain game online, PC atau PS itu tidak apa-apa bila kita dapat mengatur jadwalnya dan tidak berlebihan, dan disimbangi dengan aktivitas-aktivitas lain yang bersifat positif. Itu saja debat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.